Kembali lagi kita akan belajar perspektif bayangan. Persiapkan pensil, penghapus, dan penggaris ya. Buat titik di 15 cm dari atas, kiri dan kanan. Oke, kemudian buat garis horizon. Setelah itu buat titik 10 cm di kiri dan 15 cm di bagian kanan. Kemudian buat garis lurus ke atas dari titik tersebut, yaitu adalah titik cahaya. Cahayanya ada di bagian atas. Nah, sekarang kita akan menggambar tabung. Buat tabung, bangun tabung dengan lebar 5 cm dan tinggi 8 cm. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan membuat elipsnya atau bentuk lonjong dari tabung tersebut. Kemudian buat piramida dengan sumbu tengah 6 cm tingginya. Lebar tiap sisi kira-kira saja 4 cm atau 3. Setelah itu kita akan buat persegi panjang atau balok ya, dengan panjang 6 cm, lebarnya itu 5, tingginya 3 cm. Setelah itu semua kita akan membuat perspektif bayangannya, jatuh bayangannya ya. Ini yang sangat perlu diperhatikan oleh teman-teman dalam membuat perspektif bayangan atau jatuh bayangan. Kalian harus memperhatikan setiap sudut dari tiap bangunan seperti kerucut atau piramida. Kita mengambil panjang bayangan itu cukup dari sumbunya saja ya. Sumbu bawah itu dihubungkan ke titik bawah, sumbu atas dihubungkan ke titik atas. Pertemuannya itu adalah panjang bayangannya seperti pada gambar ini. Setelah itu untuk membentuk bayangannya tinggal hubungkan ke setiap sudut dari bangun piramida atau kerucut tersebut ya, seperti di gambar tersebut ya. Berbeda nanti dengan tabung, kubus, atau balok, yaitu sedikit berbeda. Nah, ini cukup jauh karena memang cahaya itu cukup jauh daripada piramida ini, jadi bayangannya juga jauh ya, seperti itu. Kemudian kita lihat tabung. Yang dihubungkan adalah sudut atau bagian sisi terluarnya, kiri dan kanan. Yang bagian bawah hubungkan ke bawah, yang atas hubungkan ke titik atas. Nah, pertemuan tersebut adalah batas bayangannya. Lalu bagaimana dengan bentuk ujung bayangan tabung? Tentu berbeda, dia sedikit ada lengkungan atau elips ya. Nah, itu diperhatikan bagaimana caranya, seperti pada gambar ini. Oke, ini untuk bayangannya yang keduanya ya. Kita akan buat bayangan kedua karena ada dua cahaya pada gambar ini. Masih sama dengan teknik yang sama, cuman kemiringan sudutnya tentu berbeda karena kedekatan tabung dengan cahaya itu lebih cenderung dekat dengan cahaya yang ada di sebelah kanan. Maka dari itu, bayangan yang berasal dari cahaya sebelah kiri tentu akan lebih panjang karena jaraknya berbeda. Nah, kita lihat pada gambar tersebut tampak bahwa cahaya dari sebelah kiri itu membuat bayangan pada sebelah kanan dari tabung tersebut lebih memanjang. Karena memang begitu perspektif yang terjadi ya, dapat kita perhatikan tetap harus ada lengkungan karena memang
bentuk tabung itu tidak kotak, tapi seperti lingkaran yang memanjang ya. Oke, kita hapus bagian-bagian garis yang sudah tidak diperlukan lagi. Tujuannya ini adalah untuk mempermudah teman-teman dalam menggambar bangun atau perspektif berikutnya, agar tidak terlalu banyak garis yang membuat kita kebingungan dalam menggambar. Kita hapus dengan hati-hati. Baiklah, kita akan mulai lagi untuk membuat perspektif bayangan dari persegi panjang ini atau balok. Perhatikan bahwa setiap sudut yang bagian bawah itu dihubungkan ke titik bagian bawah, baik itu titik cahaya kanan dan kiri juga sama. Lalu yang bagian atas itu juga dihubungkan ke titik bagian atas dari titik cahaya tersebut. Ya, teman-teman bisa perhatikan nanti kecenderungannya atau biasanya balok itu punya 8 sudut. Namun biasa yang digunakan untuk membuat bayangan itu hanya 6 sudut. Karena ada 2 sudut yang biasanya itu menghadap cahaya dan itu tidak tercipta bayangan, jadi tidak perlu dibuat atau dihubungkan ke titik cahaya tersebut. Perhatikan ini, sudut pertama bagian atas dihubungkan. Nah, itu akan bertemu dengan garis yang ada di bawahnya itu. Seperti pada gambar, pada video ini kita lihat garis yang terhubung tersebut adalah batas bayangannya. Kemudian setiap pertemuan titik tersebut tinggal dihubungkan, jadilah bayangan dari kubus atau balok atau persegi panjang tersebut. Baiklah, kita akan buat lagi perspektif bayangannya dari titik cahaya sebelah kiri. Masih sama tekniknya. Pertama, hubungkan garis ke setiap titik dari titik bawah dari setiap balok tersebut. Nah, setelah dihubungkan,
Sekarang titik atau sudut atas dari setiap balok dihubungkan ke titik atas dari cahaya. Seperti pada video tersebut, teman-teman bisa perhatikan, setiap pertemuan itu kalian berikan tanda titik, kemudian buat lagi, dihubungkan lagi. Nah, itu adalah bayangan kedua yang muncul ya dari cahaya yang sebelah kiri. Jadi persegi panjang, lalu tabung dan piramida itu masing-masing memiliki dua bayangan dan saling tumpang tindih. Teman-teman bisa perhatikan, ada bayangan-bayangan yang saling tumpang tindih, berhimpitan ya, dan juga ada yang bersebelahan. Bila yang tumpang tindih itu berarti bayangannya lebih gelap, lebih tebal ya. Kita nanti akan mengarsirnya. Kalian akan lihat cara mengarsirnya, bahwa bagian bayangan yang tumpang tindih itu harus dipertebal garisnya ya. Arsirannya harus benar-benar lebih gelap dari bayangan yang tidak tumpang tindih ya. Setelah itu kalian bisa hapus semuanya garis-garis bantu dan sisakan garis bayangan, garis pada benda, garis horizon, dan garis cahayanya tetap harus ada ya. Yang dihapus adalah garis-garis perspektif atau garis bantunya. Setelah teman-teman selesai menggambar dan hasilnya seperti pada video ini, itu sudah siap untuk diarsir ya. Teman-teman bisa mulai mengarsir, baik itu dari bangunannya dulu, bendanya dulu ya. Perhatikan untuk mengarsir kalian bisa gunakan pensil 2B dan juga 4B. Namun saya menggunakan 2B untuk mengarsir bagian pada bendanya. Lalu untuk bayangan, teman-teman bisa lihat di situ ada bayangan yang kecil. Itu kenapa lebih gelap? Karena itu adalah bayangan yang saling tumpang tindih ya. Begitu juga nanti dengan bagian dari tabungnya, kita lihat ya, ada bagian tabung yang bayangan juga tumpang tindih, dan di situ cukup banyak bagian yang tumpang tindih, bertabrakan bayangannya dengan bayangan dari balok atau persegi panjang yang ada di sebelah kirinya. Itu cukup menjadi perhatian kalian nantinya saat mengarsir ya. Jadi ada 3 tingkatan arsiran untuk bayangan. Yang pertama adalah bayangan yang tertimpa saling bertabrakan dari 3 atau 2 benda. Jadi ada 3 bayangan yang saling bertabrakan, bertumpuk jadi satu. Itu benar-benar harus gelap ya. Nah, seperti yang ini yang sedang diarsir. Kemudian 2 bayangan bertumpuk di sebelahnya itu gelap tapi tidak terlalu gelap. Kemudian ada bayangan yang hanya satu saja, tidak bertumpuk, itu lebih terang ya, seperti pada video ini. Demikian teman-teman penjelasan singkat saya tentang teknik menggambar perspektif bayangan dengan 2 titik cahaya. Sebenarnya bisa menjadi 3 atau 4 atau sampai 5 titik cahaya, namun itu bisa kalian coba sendiri ya. Ini adalah teknik dasarnya, yaitu dengan 2 titik cahaya. Selamat mencoba teman-teman, dan persiapkan peralatannya. Terima kasih.